Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak atau mereshuffle sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Presiden juga menambah Kementerian Haji dan Umroh serta melantik menterinya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta. Negara Republik Indonesia. Menteri yang dilantik adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Menteri Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Pelantikan ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo. Ada 5 menteri yang terkena reshuffle, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kardi Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Namun, Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menpora. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Presiden Prabowo juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Wamen Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandalika Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah menurunkan harga sewa kios yang tinggi di tengah sulitnya ekonomi. Aksi saling dorong antara pedagang pasar baru Panyabungan, Mandailing Natal dengan petugas keamanan terjadi di kantor DPRD Mandailing Natal. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan bersedia menemui mereka yang berunjuk rasa. Kericuan mereda setelah sejumlah anggota dewan datang menemui massa pedagang. Dalam aksi unjuk rasa ini, para pedagang meminta DPRD Mandailing Natal mendesak pemerintah daerah menurunkan harga sewa kios yang tinggi di tengah sulitnya ekonomi. Saat ini pendapatan pedagang mengalami penurunan. Insya Allah besok kami akan turun ke sana antara jam 10 dan jam 11. Ya Bapak Ibu ya. Unjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah para anggota dewan berjanji akan mendesak pemerintah daerah untuk mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor trail digagalkan warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku kabur dari sergapan warga dan menodongkan senjata api. Dalam rekaman CCTV, aksi komplotan pencuri motor trail di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, warga meneriaki kawanan pelaku dan langsung menggagalkan aksi pencurian ini. Tak ingin ditangkap warga, para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini menodongkan senjata api ke arah warga. Warga namun terus berteriak hingga para pelaku kabur. Warga mengaku resah dan khawatir, apalagi aksi pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat aktivitas warga ramai lalu lalang. Satu nunggu di motor, nah satu lagi turun. Tapi sempat berhasil atau enggak nyurinya, Bang? Enggak, Bang, gagal. Soalnya kan diteriakin. Oke. Nah, katanya sempat bawa pistol ya, Bang? Iya, bawa pistol. Oke. Itu pistolnya sempat diacungin atau? Diacungin sih, Bang, sempat diacungin. Enggak, kalau sempat meletus mah pasti ketahuan.
Peristiwa ini kini diselidiki Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng untuk memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tergantung di halaman depan rumah, seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri oleh pria tak dikenal di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong terekam jelas kamera pengawas. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang permukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari. Pelaku berhasil menggasak seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ini sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? Satu yang ngambil, yang satu nunggu di jalan raya, tali motor. Pak, yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali ya. Berbekal hasil rekaman CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000. Korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi polisi. Personil Polsek Tanjung Bumi Bangkalan bergegas mendatangi lokasi tertangkapnya 2 pelaku pencurian. Mobilnya siapa dia? Saat polisi datang, kedua pelaku sudah babak belur dihakimi warga. Mereka disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang. Saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga. Karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Polisi kini menjerat keduanya dengan 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan.